Apa itu PLTBM? PLTBM adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang tergolong sebagai pembangkit listrik yang mengusung tema energi terbarukan. Bahan bakar yang digunakan pada PLTBM adalah bahan bakar yang tergolong jenis organik dan biologis. Energi biomasa atau yang terkenal dengan sebutan biofuel merupakan sumber energi yang berasal dari bahan biologis seperti tanaman atau limbah organik. PLTBM berawal dari meningkatnya ketergantungan penggunaan energi fosil karena populasi yang meningkat. Namun di sisi lain, karena banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa biomasa merupakan sumber, maka seiring berjalannya waktu, dibangunlah pembangkit listrik dengan bahan baku biomasa. Banyak sekali biomasa yang dapat dijadikan sebagai sumber energi PLTBM. Di antaranya ada kayu, limbah pertanian, dan tanaman energi. Karena Indonesia termasuk penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan total luas perkebunan kelapa sawit sebesar 13 hektar dan memproduksi 46 juta per tahunnya. Pemerintah sedang menggalakkan program sawit mini limbah. Salah satu limbah padat kelapa sawit berupa cangkangnya dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan baku. PLTBM berikut merupakan cara kerja dari PLTBM. Bersumber dari cangkang kelapa sawit. Berawal dari cangkang kelapa sawit dimasukkan ke dalam mesin boiler, di mana di dalam boiler panas, hasil pembakaran cangkang kelapa sawit yang dibawa oleh pan akan memanas air sehingga terbentuklah uap air yang akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator, di mana generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke transmisi dan menghidupkan listrik di berbagai wilayah. diambil dari Journey to the Heart of Energy. Berikut merupakan simulasi lengkap bagaimana pembangkit listrik tenaga biomasa berskala besar bekerja. Dimulai dari proses persiapan pengambilan bahan baku seperti limbah rumah tangga yang dijadikan biogas, limbah serbuk kayu, dan limbah tanaman energi lainnya. Bahan tersebut dibawa masuk ke dalam boiler, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar di mana terjadilah proses pelepasan. Panas-panas tersebut berfungsi sebagai pemanas air dalam tabung yang melapisi boiler. Air panas kemudian dikirim ke tangki di mana ia berubah menjadi uap yang akan menggerakkan turbin yang bekerja sebagai pemutar generator. Di dalam generator, interaksi antara elektromagnet dari rotor yang bergerak dan kumparan tembaga dari starter yang diam menghasilkan arus listrik. Di sini trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus. Hal ini akan memudahkan transportasi dengan jaluran jaringan tegangan tinggi. Uap yang berasal dari turbin akan melewati kondensor di mana air dingin bersirkulasi. Sirkulasi tersebut dapat mendinginkan uap serta mengubah kembali menjadi air yang kemudian dapat dikirim kembali ke toilet. Uap tersebut juga dapat digunakan kembali untuk kegiatan industri atau untuk memasok jaringan pemanas perkotaan. Produksi listrik dan panas secara simulat dalam satu fasilitas disebut sebagai gabungan panas dan daya. Terakhir, asap yang dikeluarkan dari pembakaran disaring sebelum dievakuasi melalui cerobong. Pembangkit listrik tenaga biomasa dapat digunakan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik pada hari apapun sepanjang tahun. PLTBM dapat menghasilkan energi dengan CO2 yang lebih rendah. Lalu apa saja sih keuntungan penggunaan PLTBM tersebut? Penggunaan PLTBM secara tidak langsung dapat mengurangi limbah karena bahan bakunya bersumber dari limbah PLTBM. PLTBM juga dapat mengurangi jumlah polusi karena pembakarannya tidak terlalu menghasilkan jumlah asap yang begitu besar,
Selain itu, dengan memanfaatkan energi biomasa diharapkan dapat menjadi salah satu proses pengurangan ketergantungan akan bahan bakar fosil. Namun, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga biomasa belum terlalu maksimal karena terkendala oleh biaya produksi yang relatif mahal. Maka dari itu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk memproduksi pembangkit listrik tenaga biomasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.